Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi sehat, masih diberi kesempatan untuk bisa berpuasa pada 10 hari yang terakhir. Meskipun beberapa sahabat banyak yang menyampaikan keluhan, baik di media sosial maupun di perbincangan-perbincangan sehari-hari. Kapan corona akan berakhir? Dan kemudian ada juga kontroversi, diskusi mengenai apakah ini harus dilawan atau kita berdamai dengan corona. Tapi apapun yang namanya ujian itu pasti terjadi. Orang bermimpi kalau ingin hidup tanpa cobaan, kalau ingin hidup tanpa ujian. Karena ujian adalah sebuah keniscayaan. Sebagai bentuk dari kasih sayang Tuhan, sebagai cara yang dipilih oleh Tuhan agar kita menjadi lebih dewasa, agar kita menjadi lebih matang, agar kita menjadi lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Problem sendiri sebetulnya bisa kita maknai sebagai adanya gap antara apa yang menjadi keinginan kita dan apa yang nyata dalam realitas. Al-muskilah, al-matlab, kata orang Arab. Jadi sesuatu yang memang tidak mudah untuk diselesaikan dan orang harus mencari cara agar itu bisa selesai dengan baik. Nah, ketika kita menghadapi persoalan, berarti ada gap, ada kesenjangan antara apa yang seharusnya dan yang nyata. Sebetulnya secara teori sederhana, agar gap itu hilang. Pertama, kita tarik harapan, what should be, itu ke bawah, supaya lebih mendekati realitas. Atau sebaliknya, yang kedua, realitasnya yang kita tarik ke atas, agar kenyataan itu kita kelola sedemikian rupa, agar mendekati keinginan ideal. Dasolennya seperti apa, itu kita tarik ke sana. Itu kalau memungkinkan. Tetapi kalau tidak, ada juga kemungkinan yang ketiga. Antara kenyataan dan harapan itu semuanya kita tarik agar mendekat. Mungkin harapannya kita tarik sedikit atau kenyataannya kita naikkan sedikit. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dengan sangat jelas Allah berfirman, Ahasiban nasu aitraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Menarik sekali statement Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2 itu dengan sebuah pertanyaan, apakah orang mengira akan dibiarkan mengatakan beriman dan tidak diuji? Wahum la yuftanun. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, A di depan itu adalah istifham ingkari. Kenapa disebut istifham ingkari? Itu sebuah pertanyaan, tetapi sebetulnya maknanya itu adalah sanggahan. Jadi apakah orang mengira akan dibiarkan tanpa ujian, padahal sudah mengatakan iman? Letter luck-nya begitu, tetapi makna yang sesungguhnya adalah Allah pasti menguji. Jadi itu sebuah sanggahan dari perkiraan orang yang tidak akan diuji, yang dibiarkan tanpa ujian. Tapi maksudnya adalah Allah ingin memastikan bahwa semua orang akan diuji. Nah, karena semua orang diuji, maka yang penting sekarang bukan kemudian kita menolak ujian itu, tetapi bagaimana kita meningkatkan, pertama, kekuatan kita di dalam menghadapi berbagai ujian. Maka strong personality itu penting. Tapi yang kedua, yang lebih penting sebetulnya adalah keterampilan di dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu yang harus kita latihkan, pertama kalau kita mau lebih sistematis dalam pemecahan sebuah masalah, itu yang pertama adalah yang disebut dengan problem identification, yaitu identifikasi masalah. Jadi sebetulnya masalah yang sesungguhnya itu apa? Itu yang harus kita petakan terlebih dahulu. Yang disebut dengan core problem, ya, problem yang sesungguhnya. Sebab kadang-kadang ada orang yang mengira itu adalah masalah yang sesungguhnya, tapi itu sebetulnya akibat atau gejala dari masalah yang lebih dalam. Jadi yang pertama yang harus kita cari adalah yang namanya problem identification. Yang kedua, lalu setelah ketemu masalahnya, ini masalah ini mau kita bawa kemana? Mau kita selesaikan
menuju ke arah mana, itu yang disebut dengan tujuan yang kita tentukan, yang kita pilih. Maka tahap kedua itu namanya goal selection. Mungkin ada beberapa harapan, ada beberapa tujuan, ya, beberapa sasaran. Ya, kita pilih salah satu. Untuk tahap pertama, problem ini akan kita tarik menuju sasaran tertentu. Nah, untuk mencapai sasaran itu ada langkah yang ketiga yang disebut dengan strategi selection. Dari sekian banyak strategi yang mungkin tersedia, kita pilih mana yang terbaik, yang mungkin dalam kondisi kita, kemampuan kita, melihat situasi di lingkungan, masalah yang sedang kita hadapi, mana strategi terbaik yang bisa kita pilih untuk menyelesaikan masalah kita. Itu yang ketiga. Tapi yang lebih penting sebetulnya yang keempat, yang disebut dengan strategi implementation. Implementasi strategi. Kenapa ini saya sebut paling penting? Karena banyak pengalaman di lapangan itu, orang bikin strategi macam-macam. Tapi ketika ditanya, sudah dilakukan belum? Belum. Berarti implementasinya yang jadi masalah. Nah, kalau sudah diidentifikasi persoalannya, kemudian tujuannya mau ditarik kemana, yang ketiga strateginya dipilih, yang keempat lalu dilaksanakan betul, diimplementasikan betul strategi itu, nah baru yang kelima adalah evaluation. Ada evaluasi, kita cek apakah persoalan yang kita hadapi itu sudah selesai atau belum. Karena memang ada dua kemungkinan, solution dan no solution. Kalau sudah selesai, alhamdulillah, semua langkah berarti cocok dan itu bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tapi kalau belum selesai, nah berarti no solution. Kalau belum selesai, kita recycle, kita balik lagi cek dari atas. Jangan-jangan kita salah dalam mengidentifikasi persoalan. Atau yang kedua, jangan-jangan tujuannya terlalu ambisius. Jangan-jangan strateginya tidak tepat, itu yang ketiga. Yang keempat, mungkin strateginya sudah bagus, tapi tidak kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, mudah-mudahan setelah dievaluasi, maka kita akan menemukan di mana celah yang belum pas dalam proses penyelesaian masalah. Pemirsa, sekali lagi dua hal penting. Satu, kekuatan. Yang kedua adalah keterampilan dalam penyelesaian masalah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.